Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Coba ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Yang Bapak panggil, angkat tangan dan bilang hadir. Adlan Arya, Agus Setiawan, Amanda, Akila, Ulfa, Pandira, Vicky. Ya, hadir semua ya. Baiklah, Bapak mulai. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah kenal sama Bapak belum? Tak kenal maka tak sah. Bapak akan perkenalkan diri. Nama Bapak Nyoman Rio Kumbara. Ya, siapa? Nyoman Rio Kumbara. Bapak tempat tinggalnya di Pandansari Selatan, mengajar sebagai guru agama Hindu. Nah, hari ini Bapak mengajar P5 di kelas 7C. Sudah cukup? Cukup. Untuk P5 seperti biasa kita ice breaking menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Sudah hafal belum? Sudah. Oke. Kita semuanya bernyanyi dulu. Silahkan berdiri. Ya, silahkan ikuti gerakannya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bawa tepuk tangan kita semua. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penguatan di suara demokrasi ya, temanya ya. Kemudian untuk temanya pemilu OSIS ajang belajar berdemokrasi. Kalian sudah tahu OSIS belum? Apa kepanjangan OSIS? Siapa yang tahu? Angkat tangan. OSIS. Kepanjangan dari OSIS ya, silahkan. Organisasi siswa. Organisasi siswa. Tepuk tangan dong. Jadi OSIS itu organisasi siswa. Tahu nggak bagaimana sistem pemilihan OSIS di sekolah kita? Nyoblos, boleh, bener. Apa? Voting, boleh. Jadi voting, nyoblos itu merupakan bentuk dari demokrasi. Apakah sudah tahu apa itu demokrasi? Ya, demokrasi itu sistem pemerintahan yang kekuatannya dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi penyelenggaranya rakyat. Oke. Untuk lebih jelas mengenai modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini temanya suara demokrasi. Alokasi waktunya akan 100 jam pelajaran. Mata pelajarannya terintegrasi beragam. Apakah cukup jelas? Jelas. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan menayangkan video tentang penjelasan demokrasi. Disimak ya.
Demokrasi dalam media sosial. Apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan sebuah pemerintahan di mana seluruh warga negara memiliki hak yang dianggap setara terhadap pengambilan keputusan. Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Apa itu media sosial? Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk berpartisipasi. Ya, itu tadi videonya. Apakah sudah jelas? Jelas. Jadi demokrasi itu juga bisa diterapkan di sekolah ya. Kemudian demokrasi juga dapat dilaksanakan dengan peran media sosial. Siapa di sini yang tidak punya HP? Angkat tangan. Artinya punya semua ya. Siapa yang punya HP? Coba angkat tangan. Nah, punya semua kan? Artinya kalian berpeluang menjalankan demokrasi dengan memanfaatkan media sosial. Kemudian anak-anak, untuk praktek dari pemilu OSIS akan kita laksanakan besok ya, Sabtu ya. Jadi kalian harus ikut berpartisipasi. Karena di sekolah kita yang boleh mencalonkan diri sebagai OSIS, ketua OSIS adalah kelas 8. Jadi kelas 7 berperan sebagai wakil boleh. Kemudian berperan sebagai pemberi suara yang memiliki hak suara. Yang menentukan siapa besok sebagai ketua OSIS adalah kalian. Kalian yang memilih. Misalnya si A yang kamu sukai, ya sudah pilih dia, coblos dia, atau conteng dia, begitu. Paham? Nah, kemudian anak-anak, untuk tata cara pemilihan ketua OSIS itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah pengajuan calon ketua OSIS. Nanti yang mendaftar silakan mengajukan ke siapa? Ke Badan Pelaksana Pemilihan OSIS ya. Kalau dalam pemilu ada KPU itu ya. Kemudian yang kedua, nanti ada kampanye. Hati-hati, nanti ada kampanye, nanti kamu dipaksa. Hei, kamu harus milih saya. Kalau enggak, tak antem, tak cegat kamu di jalan nanti gitu. Hati-hati ya. Kalau terjadi hal seperti itu, silakan laporkan kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian yang ketiga, program kerja oleh calon ketua OSIS. Nanti ketua OSIS akan memaparkan calon kerjanya. Kalian simak mana program kerjanya yang kira-kira bagus, itu yang dipilih ya. Paham? Kemudian yang nomor 4, pemilu. Nah, ini pemilu, pelaksanaannya, pencoblosan. Nanti kalian setiap orang memiliki 1 hak suara. Silahkan gunakan sebaik-baiknya. Dan yang kelima adalah pengumuman ketua OSIS terpilih. Nanti diumumkan siapa yang menang. Dan kalian harus terima. Gak boleh, wah itu curang itu, gak setuju saya, harus ulang. Tidak perlu, kalian harus menerima. Karena itu hasil dari demokrasi. Apakah sudah paham? Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Penerapan demokrasi di lingkungan sekolah diwujudkan dengan pelaksanaan pemilu OSIS. Iya, bagus sekali, tepuk tangan dong. Ya. Jadi itu yang sudah kita pelajari. Apakah ada yang bertanya? Pak, boleh nggak saya mewakili teman saya untuk memilih? Oh, mewakili temannya untuk memilih. Tidak boleh ya. Hak suara itu mutlak milik pribadi orang, tidak boleh diwakilkan. Ya. Kalau dalam pemilu mungkin boleh diwakilkan dengan hak suara. Itu dengan
kita mengantar, misalnya ada yang sakit atau disabilitas, bisa diantar, tapi tetap yang bersangkutan yang mencoblos. Begitu juga dengan pemilihan OSIS, kalau tidak bisa ya dianggap golput, itu saja ya, tidak boleh diwakilkan karena berbahaya. Oke, cukup ya. Elena Rahmadani Nur Erdian, kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Salofa Hoirumuna Alifa, kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Fadila dari 8D. Perkenalkan, nama saya Rehan Andika, saya dari kelas 8E. Anak-anak, karena kalian sudah menggunakan hak suara kalian, saatnya kita akan menunjukkan atau menghitung perolehan suara masing-masing calon ketua OSIS. Siap ya? Oke. 3 Aiman Ahmad Rizky perolehan keempat dengan jumlah suara 48 dimenangkan oleh kelompok 4. Dengan demikian kelompok 3 atas nama Maulana terpilih menjadi ketua OSIS tahun pelajaran 2024-2025. Baiklah anak-anak, minggu lalu kalian sudah melaksanakan pemilihan OSIS. Bagaimana? Apakah kalian juga ikut melaksanakan pemilihan? Siapa yang tidak memilih? Memilih semua ya? Ya. Nah, hasilnya siapa yang menang? Maulana. Pilihan kalian bukan itu? Ada pilihan, ada bukan ya. Tapi pemenangnya tetap Maulana. Kita harus hormati. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai mengenai suara demokrasi. Kita lanjutkan lagi untuk pelajaran penguatan profil pelajar Pancasilanya minggu depan. Baiklah, Bapak tutup. Sekian pembelajaran hari ini dan selamat siang. Siang.